Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan Pancasila dan kebebasan berpendapat berekspresi di media sosial. Kebebasan berpendapat hukumnya sudah terdapat dalam Undang-Undang Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk bersyarikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Berbicara tentang media sosial, pada saat ini peranan media sosial sangatlah penting dalam kehidupan manusia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, kebutuhan akan media sosial ini seakan menjadi kebutuhan pokok. Hampir semua orang memiliki media sosial. Media sosial dapat dan sering digunakan untuk mengemukakan pendapat dan hal-hal lainnya. Beberapa macam media sosial yang pada umumnya sering digunakan antara lain Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Media-media ini digunakan untuk mengemukakan pendapat, menyampaikan kritik dan saran. Bahkan, media-media ini sering memunculkan masalah dan konflik-konflik yang ditimbulkan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatan media sosial dan teknologi ini. Maka dari itu pemerintah telah menempatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT, yang dimana di sana mengatur tata cara dan etika bagaimana menggunakan internet dengan baik. Seperti misalnya pornografi, sara, berita hoax, stalking, plagiarisme, dan lain-lain sebagainya. Kebebasan berpendapat merupakan hak semua orang, di mana seseorang bisa menyampaikan pendapatnya tanpa ada batasan, kecuali menyebarkan kebencian dan sara. Kebebasan berpendapat harus dikemukakan dengan cara yang smart dan tepat. Jangan sampai kebebasan berpendapat ini membuat kita menulis opini seenaknya saja, sehingga menimbulkan banyak konflik dan permasalahan. Nah, perlu diingatkan juga bahwa ketika kita beropini, kita harus beropini sesuai dengan kapasitas diri dan sesuai fakta dan data yang ada. Kebebasan berpendapat harus memikirkan banyak faktor. Apakah menyinggung masyarakat? Apakah opini kita mengandung sara atau rasisme? Nah, hal tersebut harus dipertimbangkan. Jika salah, bukannya memberi hal yang positif, tetapi memicu kontra. Apalagi di media sosial. Media sosial, berita-berita sangat mudah dan sangat cepat untuk tersebar. Seperti yang kita rasakan bersama, sudah banyak sekali faktor-faktor yang memicu kontra di tengah masyarakat karena opini yang memicu pertikaian. Hal tersebut sangat dengan mudah menyebar luas di media sosial. Maka dari itu, ada baiknya kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara 1. Menghindari beropini yang menyulut perpecahan. Sebagai orang yang ingin menyampaikan sebuah opini atau sebuah statement atau pernyataan adalah suatu hal yang sakral. Kita tidak tahu apa yang kita sampaikan belum tentu bisa diterima semua kalangan, seperti persoalan yang paling konkret di Indonesia yaitu politik. Yang kedua, mengetahui isu secara detail. Kalau sebelumnya kita membahas untuk menghindari persoalan yang menyulut perpecahan seperti politik, bukan berarti kita harus diam dalam hal-hal seperti ini. Dalam mengemukakan pendapat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu informasinya agar kita beropini dengan jelas dan terarah. Jadi, hal-hal yang kita sampaikan tidak hanya untuk berpendapat saja, namun juga dapat untuk mengedukasikan persoalan atau bahkan memberi solusi. Yang ketiga, memikirkan terlebih dahulu pendapat yang akan disampaikan. Memikirkan terlebih dahulu mengenai pendapat yang akan disampaikan merupakan suatu hal yang penting. Manusia tidak memikirkan dampak apa yang mungkin akan ditimbulkan dari pendapat yang disampaikan tersebut. Disampaikan justru menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.
Oleh karena itu, sebelum pendapat disampaikan, perlu dilakukan analisis dan kajian mendalam untuk meminimalisir terjadinya konflik, kecuali memang sengaja untuk membuat isu agar menciptakan suatu keadaan yang diinginkan. Yang keempat, menyampaikan dengan sopan dan santun. Penyampaian pendapat baiknya disampaikan dengan cara dan bahasa yang baik dan sopan. Seseorang tidak dianjurkan untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang tidak dikehendaki agar tidak memicu terjadinya konflik. Hal itu sangatlah penting. Yang kelima, peraturan pemerintah mengenai berpendapat, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada media sosial. Perlu kita ketahui bahwa pada saat ini di Indonesia telah diberlakukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Adalah undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi di media online secara umum. Apabila ada seseorang yang menyampaikan pendapat melalui konten di media online, dan ada seseorang atau kelompok atau yang sebagai objek yang merasa dirugikan atau pencemaran nama baik atau berunsur sara, dapat menjadi alat bukti untuk menuntut secara hukum konten yang dimaksud antara lain komentar, foto, dan video. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan bijaksana dalam berkomentar di media sosial. Setidaknya kita mengetahui dampak apa yang akan ditimbulkan dari pendapat yang kita sampaikan tersebut. Cara tersebut merupakan langkah yang perlu diingat sebelum kita bebas berpendapat. Kebebasan berpendapat yang sudah dilakukan dengan baik akan berdampak baik juga. Dalam kebebasan berpendapat selalu bisa ditemui resiko sekecil apapun itu. Namun sebagai orang memiliki etika dalam berpendapat, kita harus bisa meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Jadi untuk itu tidak ada yang perlu ditakutkan dalam menyampaikan pendapat, namun perlu diperhatikan agar kita tetap bijaksana dan objektif serta santun dalam menyampaikan pendapat. Jangan sampai berlebihan dalam berkomentar sesuatu hal yang belum tentu itu benar adanya atau sesuai dengan fakta. Si muda yang objektif, aktif, kreatif, dan pandai dalam mengemukakan pendapat dan mewujudkan fokus. Semakin banyak opini positif yang menyebar di masyarakat, maka akan membentuk perubahan yang jauh lebih baik di masyarakat luas. Masyarakat lebih mengenal isu dengan baik dan tentunya remaja Indonesia yang semakin pandai berpendapat. Maka kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini adalah ketika kita berpendapat, kita harus memikirkan apakah pendapat kita itu sudah bisa diterima di kalangan masyarakat, apakah pendapat kita ini sesuai dengan fakta, atau apakah pendapat ini tidak mengandung unsur-unsur yang tidak pantas. Nah, jangan sampai kita memanfaatkan kebebasan berpendapat ini untuk menyenangkan diri kita sendiri, sedangkan orang lain tidak bisa terima dengan apa yang kita sampaikan atau pendapat kita tersebut. Nah, sesuai dengan undang-undang, kita juga perlu hati-hati dan bijaksana dalam menyampaikan pendapat, karena sekarang Indonesia sudah menegaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Jadi kita tidak boleh seenaknya saja berkomentar atau memberikan pendapat dalam hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan hati kita, tapi kita harus meneliti, melihat apakah pendapat-pendapat tersebut atau informasi-informasi tersebut sudah benar adanya. Nah, baru boleh kita berpendapat, baru boleh kita berkomentar sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.